Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Erdiani dengan NIM 21337012 akan memaparkan materi mengenai permasalahan wawasan Nusantara. Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu wawasan Nusantara. Secara umum, di wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra yang terletak di antara Hindia dan Pasifik. Nah, selain itu, menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 mengatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam penyelenggaraan kebutuhan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tercapainya tujuan nasional. Selain itu, banyak juga para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian wawasan Nusantara. Salah satunya Sumarsono 2002 yang mengatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa. Nah, untuk tujuan wawasan Nusantara itu sendiri yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, dan daerah. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam permasalahan wawasan Nusantara yang ada dalam lingkungan sekitar. Untuk kasus ini saya mengambil kasus sengketa tanah di perbatasan daerah Rau Pasaman. Dalam lingkup wawasan Nusantara, ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya di daerah saya yaitu Rau Pasaman, terjadinya konflik tanah di daerah perbatasan. Sekitar tanggal 18 September 1953, sebuah surat kabar di lokal Padang menuliskan berita tentang bermigrasinya penduduk dari Tapanuli Selatan ke daerah Rau Pasaman. Awal mulanya terjadi sengketa, yaitu orang Tapanuli Selatan ini datang dengan menyelundup dan mengambil tanah penduduk setempat dengan sewenang-wenang. Tanah yang mereka ambil bukan saja tanah untuk pemukiman, namun juga lahan pertanian. Migrasi orang Tapanuli Selatan tahun 1953 ini bukan yang pertama kali, namun telah dilakukan nenek moyang mereka sebelumnya, saat meletusnya gerakan Pederi di Sumatera Barat. Bermigrasinya orang Tapanuli Selatan telah memunculkan konflik dalam bentuk perebutan penguasaan tanah, baik untuk pemukiman maupun pertanian. Dalam perebutan tanah tersebut, konflik yang mengaruh ke bentuk kekerasan tidak dapat dihindarkan. Nah, dalam kasus ini, penyelesaian konflik memperlihatkan ke arah adanya penguatan peradilan adat Minangkabau, di mana prinsip-prinsip utama pengambilan keputusan dibuat melalui proses musyawarah dan mufakat. Keputusan yang benar hanya terjadi apabila sekato atau mufakat telah dicapai oleh semua yang terlibat dalam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.